Yang paling penting menurut saya ketika saya dapat tugas menjadi runding, dia hanya mengatakan, Hamid, lawan rundingmu itu harus kau beri martabat. Jangan kau anggap lebih rendah. Posisimu sama dalam perundingan. Karena itu, tema perundingan Damai Aceh itu ada kata mengatakan dignity for all, martabat untuk semua, 100% dari Pak JK. Muhammad Yusuf Kalla atau JK lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. Ia menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Makassar, kemudian melanjutkan di Fakultas Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1967 dan kemudian melanjutkan ke The European Institute of Business Administration di Prancis pada 1977. Pada awal karirnya, Yusuf Kalla menjadi CEO dari NV Haji Kalla. Yusuf Kalla kemudian menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Setelah itu, Yusuf Kalla menjadi Wakil Presiden ke-6 mendampingi Presiden SBY. Kemudian Yusuf Kalla kembali terpilih menjadi Wakil Presiden pada tahun 2014 mendampingi Presiden Jokowi sampai dengan 2019. Mengenai core value ASN, Bapak Yusuf Kalla memiliki seluruh nilai berakhlak. Dengan kontribusinya menjadi Wakil Presiden hingga 2 kali periode, membuktikan bahwa Pak Yusuf Kalla memiliki nilai berorientasi pelayanan. Sebagai Wakil Presiden, Pak Yusuf Kalla turut turun tangan untuk membantu permasalahan Indonesia. Pak Yusuf Kalla memiliki nilai akuntabel karena menjabat dengan sepenuh hati dan tidak turun jabatan hingga masa jabatannya selesai. Hal ini mengartikan bahwa Pak Yusuf Kalla memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap negara ini, khususnya jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pak Yusuf Kalla pula memiliki nilai kompeten. Dilansir dari siaran Matanya Jua, Pak Yusuf Kalla memiliki kompetensi yang tinggi sebagai Wakil Presiden. Beliau pernah bernegosiasi dengan teroris di Papua hingga mencapai kesepakatan damai. Pak Yusuf Kalla juga memiliki nilai harmonis, di mana selalu selaras dengan Pak SBY dan Pak Jokowi saat menjabat, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan visi misi yang diemban. Nilai loyal. Nilai loyal yang tertanam dalam diri beliau tergambar dari dedikasinya menjadi Wakil Presiden RI ke-10 mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan kembali menjadi Wakil Presiden RI ke-12 mendampingi Joko Widodo. Beliau juga beberapa kali menjabat sebagai seorang menteri. Selanjutnya, nilai adaptif. Nilai adaptif yang tertanam dalam diri Yusuf Kalla tergambar dari inovasi-inovasi yang telah beliau lakukan. Salah satunya, dalam orasi ilmiahnya, Yusuf Kalla menceritakan inovasi yang dilakukannya saat berkarir di pemerintahan maupun di swasta. Ketika merintis PT Bukaka pada tahun 1980-an, dia mendorong inovasi teknologi dan meningkatkan peran produk nasional. Dalam pemerintahan, Yusuf Kalla berinovasi lewat konversi energi. Hal itu dilakukan saat terjadi krisis energi pada tahun 2005, sehingga harga minyak naik mencapai $70 Amerika Serikat per barel. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif yang tertanam dalam diri Yusuf Kalla tergambar dari dirinya yang menjadi Ketua PMI. Beliau selalu mengingatkan bahwa palang merah bersifat universal. Dan ketika terjadi bencana di salah satu tempat, maka daerah lain maupun negara lain harus ikut membantu. Hal inilah yang mendorong program-programnya terus berkolaborasi dengan banyak pihak. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam sosok Yusuf Kalla. Semoga menjadi motivasi bagi kita dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih.